Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Putri Darwis, NPM saya 202102448. Di sini saya akan menjelaskan teori dalam dunia investasi, yaitu ciri, tujuan, rumus, dan hal lain-lain yang dianggap perlu. Yang pertama, teori efisiensi pasar adalah konsep dalam ekonomi yang menggambarkan bagaimana harga aset keuangan tercermin secara akurat dan efisien dalam informasi yang tersedia. Berikut adalah ciri, tujuan, dan rumus yang terkait dengan teori efisiensi pasar. Ciri-ciri teori efisiensi pasar. 1. Harga aset mencerminkan semua informasi yang tersedia secara publik. Yang kedua, tidak ada peluang arbitrase yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan tanpa resiko. Yang ketiga, harga aset bergerak secara acak dan tidak dapat diprediksi. Tujuan efisiensi pasar. 1. Menciptakan pasar yang efisien di mana harga aset mencerminkan nilai sebenarnya. Yang kedua, meningkatkan alokasi sumber daya yang efisien dalam perekonomian. Yang ketiga, memberikan keadilan dan kesetaraan bagi semua peserta pasar. Rumus teori efisiensi pasar. Tidak ada rumus matematis yang spesifik untuk teori efisiensi pasar. Indikator yang digunakan untuk mengukur efisiensi pasar seperti 1. Modal CAPM, Capital Asset Pricing Model, untuk mengukur resiko dan pengembalian aset. Yang kedua, indeks harga saham gabungan atau IHSG, untuk mengukur kinerja pasar saham secara keseluruhan. Yang ketiga, rasio harga ke laba, yaitu price to earnings ratio, untuk mengalirkan valuasi saham. Yang kedua, ciri, tujuan, rumus, dan hal lain yang dianggap perlu tentang teori portofolio Markowitz, yaitu ciri utama dari teori portofolio Markowitz adalah pendekatan yang digunakan untuk mengoptimalkan alokasi aset dalam portofolio investasi. Tujuan dari teori ini adalah untuk mencapai tingkat pengembalian yang diharapkan dengan resiko yang minimal. Rumus yang digunakan dalam teori ini adalah 1. ERI sama dengan WRI. Rumus ini menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan dalam portofolio, di mana ERI adalah tingkat pengembalian yang diharapkan, WI adalah bobot aset dalam portofolio, dan RI adalah tingkat pengembalian historis dari masing-masing aset. OP. Rumus ini menghitung tingkat resiko portofolio, di mana OP adalah tingkat resiko portofolio. WI dan WJ adalah bobot aset dalam portofolio. OI dan OJ adalah tingkat resiko masing-masing. Masing aset dan PIJ adalah koefisien korelasi antara aset I dan J. Dengan menggunakan rumus-rumus ini, teori portofolio Markowitz membantu investor dalam mengoptimalkan alokasi aset mereka untuk mencapai keseimbangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan dan resiko yang dapat ditoleransi. Rumus OP dibaca dengan sigma P sama dengan akar kuadrat dari jumlah penjumlahan dari perkalian bobot aset I dengan bobot aset J dikalikan dengan tingkat resiko aset J dikalikan dengan tingkat resiko aset J dikalikan dengan koefisien korelasi antara aset I dan J. Rumus RI sama dengan dibaca sebagai epsilon RI sama dengan jumlah penjumlahan dari perkalian bobot aset I dengan tingkat pengembalian aset I. Yang ketiga, ciri, tujuan, rumus, dan hal lain yang dianggap perlu tentang teori modern portofolio atau CAPM. Teori portofolio modern juga dikenal sebagai Capital Asset Pricing Model atau CAPM, memiliki ciri-ciri dan tujuan tertentu. Ciri utama dari CAPM adalah pendekatan yang digunakan untuk menentukan harga aset keuangan dan mengukur resiko dalam portofolio investasi. Tujuan utama CAPM adalah untuk membantu investor dalam mengoptimalkan alokasi aset mereka dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang diharapkan dan resiko terkait. Rumus yang digunakan dalam CAPM adalah ERI sama dengan RFBI dibaca dengan
epsilon RI dengan tingkat pengembalian bebas resiko ditambah dengan koefisien beta aset I dikalikan dengan selisih antara tingkat pengembalian pasar ERM dengan tingkat pengembalian bebas resiko RF. Dalam rumus ini, ERI adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset I, RF adalah tingkat pengembalian bebas resiko, BI adalah koefisien beta yang pengukuran sensitivitas aset I terhadap pergerakan pasar secara keseluruhan. ERM adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari pasar secara keseluruhan. Ciri, tujuan, rumus, dan hal lain yang dianggap perlu tentang teori arbitrage pricing atau APT. Ciri utama dari teori arbitrage pricing APT adalah pendekatan yang digunakan untuk menentukan harga aset keuangan berdasarkan faktor risiko yang mempengaruhinya. APT berasumsi bahwa harga aset yang dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko sistematis, bukan hanya satu faktor seperti dalam model penilaian aset keuangan atau CAPM. Tujuan dari APT adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga aset dan untuk mengidentifikasi peluang atribut yang mungkin terjadi. Rumus yang digunakan dalam APT adalah dibaca sebagai epsilon RI sama dengan tingkat pengembalian bebas resiko ditambah dengan jumlah perkalian koefisien beta aset I dengan pengembalian berlebih risk premium aset I, di mana I adalah indeks aset yang berbeda-beda dari 1 hingga N. Rumus ini menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset I, di mana RI adalah tingkat pengembalian yang diharapkan, RF adalah tingkat pengembalian bebas risiko. B1 hingga Bn adalah koefisien sensitivitas terhadap faktor risiko sistematis, dan Rp1 hingga Rpn adalah premi risiko yang terkait dengan masing-masing faktor risiko. Ciri, tujuan, rumus, dan hal lain yang dianggap perlu tentang teori behavioral finance. Ciri utama dari teori behavioral finance adalah pendekatan yang mempertimbangkan faktor psikologis dan perilaku manusia dalam pengembalian keputusan finansial. Tujuan dari teori ini adalah untuk memahami dan menjelaskan perilaku pasar yang tidak selalu rasional dan efisien, serta mengidentifikasi pola-pola perilaku yang dapat mempengaruhi harga aset dan keputusan investasi. Rumus-rumus dalam teori behavioral finance tidak memiliki rumus matematis yang khusus seperti dalam teori portofolio Markowitz. Ciri, tujuan, rumus, dan hal yang dianggap perlu tentang teori nilai investasi. Value investing. Ciri utama dari teori nilai investasi atau value investing adalah pendekatan investasi yang berfokus pada mencari saham atau aset yang diperdagangkan di bawah nilai intrinsiknya. Tujuan dari teori ini adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan membeli aset dengan harga yang lebih rendah dari nilai sebenarnya. Rumus yang digunakan dalam teori ini mungkin bervariasi tergantung pada pendekatan dalam metode yang digunakan oleh investor. Namun secara umum teori ini tidak memiliki rumus matematis yang khusus, lebih banyak melibatkan analisis fundamental dan penilaian subjektif terhadap nilai intrinsik aset. Ciri, tujuan, rumus, dan hal yang dianggap perlu tentang teori dividen atau teori keagenan. Teori dividen adalah teori yang berkaitan dengan kebijakan pembagian dividen oleh perusahaan kepada pemegang saham. Ciri utama dari teori dividen adalah fokus pada bagaimana perusahaan memutuskan jumlah dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Tujuan dalam teori dividen adalah untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan dan dampaknya terhadap nilai perusahaan, keputusan investasi pemegang saham. Teori ini juga bertujuan untuk memberikan panduan kepada manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan yang optimal terkait pembagian dividen. Rumus yang terkait dengan teori dividen tidak ada rumus spesifik yang dikenal secara umum. Teori keagenan adalah teori yang berkaitan dengan hubungan antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan sebagai agen yang mengelola perusahaan. Perlu dicatat bahwa teori dividen dan teori keagenan adalah dua teori yang berbeda umum namun saling terkait. Ciri, tujuan, rumus, dan hal lain yang anggap perlu tentang teori reksadana.
adalah pendekatan yang